Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Fatahil Hasan Rizky dengan NIM 2050402020111284. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum tentang faktor erosi pada faktor R dan K. Erosi sendiri merupakan kejadian terkikisnya partikel-partikel tanah akibat adanya faktor eksternal, baik itu air maupun angin. Faktor penyebab erosi sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu R yang merupakan faktor yang disebabkan oleh intensitas air hujan, kemudian faktor K yang merupakan faktor yang disebabkan oleh jenis tanah, baik itu tekstur, struktur, agregat maupun bahan organik tanah. Kemudian ada faktor LS yang merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kelerengan atau kemiringan. Kemudian faktor CP yang dipengaruhi oleh tutupan vegetasi atau tutupan lahan. Pada praktikum kali ini yang akan saya presentasikan adalah pengaruh erosi oleh faktor R dan K. Untuk faktor R sendiri dilakukan dengan melakukan variasi terhadap jumlah air yang diberikan. Praktikum sendiri dilakukan secara sederhana menggunakan botol dan yang diisi tanah. Kemudian ada 2 botol, yang satu diberikan air dengan jumlah tertentu dan satunya juga dengan jumlah tertentu dengan jumlah yang berbeda tentunya. Kemudian pada praktikum faktor K digunakan perlakuan tanah yang berbeda. Yang perlakuan pertama saya menggunakan tanah dengan dominan partikel pasir, yang kedua saya menggunakan tanah dengan dominan partikel liat. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, alatnya adalah botol aqua yang telah dibagi seperti ini. Kemudian untuk bahannya ada air dan ada tanah dengan dominan liat dan tanah dengan dominan pasir. Untuk selengkapnya langsung saja ke praktikum R, yaitu degradasi air. Untuk uji R ini saya menggunakan air 400 ml dan air 200 ml. Saya akan memulai praktikumnya. Saya siramkan keduanya ke Dari hasil uji R dapat dilihat bahwa tadi tanah yang diberikan air 600 ml menghasilkan endapan yang lebih tinggi. Dapat dilihat ini pelatannya lebih tinggi ya. Kemudian air yang diberi 200 ml lebih sedikit. Saya akan tumbung airnya mungkin untuk lebih jelas kepekatannya atau endapannya. Dapat dilihat seperti ini. Yang 400 ml ternyata lebih banyak yang tererosi ya. Kita lanjutkan dengan uji K, yaitu degradiasi tanah. Yang sebelah kiri ini adalah tanah dengan dominan pasir dan sebelah kanan ini adalah tanah dengan dominan debu. Kita gunakan air di sini sama-sama 600 ml. Kita coba tuangkan bersamaan pelan agar airnya lebih merata dan dapat dapat dilihat di sini hasilnya bahwa tanah dengan dominan pasir tadi setelah diberikan air tererosi lebih banyak, ditunjukkan dengan hasil yang warnanya lebih hitam ya. Dan tanah dengan dominan debu tadi lebih bening terlihat. Hal ini karena tadi pada tanah dengan dominan pasir itu terdapat partikel-partikel kecil yang tererosi dalam jumlah besar, sedangkan pada tanah dominan debu tanahnya lebih bertekstur liat sehingga ikatannya lebih kuat. Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan,
dari uji R dapat diketahui bahwa jumlah air yang lebih tinggi dapat meningkatkan potensi erosi. Hal ini karena apabila satu tanah diberikan intensitas air yang lebih tinggi, maka tanah tersebut akan menyerap air dalam jumlah banyak. Dan apabila tanah tersebut mempunyai kapasitas infiltrasi yang rendah serta kapasitas menyimpan air yang rendah, maka permukaan tanah terutama akan mengalami jenuh air dan akan terjadi aliran permukaan yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang beragregat lemah di permukaan itu akan tererosi. Kemudian pada uji K diketahui bahwa tanah dengan dominan partikel pasir mengalami tingkat erosi yang lebih parah dibanding partikel liat. Hal ini karena tingkat agregat pada tanah dominan pasir itu lebih rendah dibanding dengan tanah dengan dominan liat. Sekian praktikum faktor R dan K yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.